kira-kira gimana nih perkembangan atau pergerakan harga saham-saham retail? Sentimen apa aja sih Mas yang mempengaruhi dari saham-saham retail ini Mas Haki? Nah kira-kira kalau dari Mas Haki sendiri apa nih Mas tantangan-tantangan dari emiten-emiten retail ini? Kalau kita lihat di segmen retail atau sektor retail, ini ya lagi-lagi tantangannya ada di Bisa disaringkan Mas Hakiki valuasi untuk emiten-emiten dari Mas Hakiki yang sebutkan tadi itu. Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk dan kali ini saya mengundang salah satu analis dari The Investor yaitu Mas Hakiki. Ya. Halo Mas Hakiki, gimana kabar Mas? Halo Mas Eros, sehat-sehat. Sehat ya. Nah di podcast kali ini kita akan bahas nih Mas mengenai saham-saham retail ya. Karena ya kayaknya saham-saham retail ini menarik untuk dibahas terutama menjelang puasa Ramadan nih. Yes. Ya. Nah dan kebetulan juga di dalam watchlist kita termasuk di dalam The Investor Portfolio ada nih salah satu saham retail ya. Cuman sahamnya apa ya tentu saja kita tutup ya, kita disclaimer dulu ya. Jadi memang sekali lagi podcast ini kita tidak merupakan rekomendasi ya, bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual. Semua keputusan tetap di tangan masing-masing. Kita hanya membahas sekilas saja. Yes. Ya, dan salah satu saham yang akan kita bahas memang ada dalam portofolio di investor, cuman tidak kita publis ya. Ini khusus buat teman-teman yang sudah menjadi membership dari program The Investor Portfolio ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk di channel The Investor, silahkan subscribe dulu channel ini dan teman-teman bisa download free ebook ya, ebook watchlist yang dimana ada 3 saham undervalue di dalamnya dan juga ada mindset tentang investasi jangka panjang yang benar. Ebook ini free ya, bisa di-download secara gratis, linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Nah oke, Mas Hakiki, langsung saja Mas Hakiki. Yes. Kira-kira gimana nih perkembangan atau pergerakan harga saham-saham retail? Oke. Terima kasih. Jadi untuk saham retail sendiri pergerakannya kalau kita lihat dari sektor utamanya dulu ya Mas Eros. Misal di sektor consumer cyclical maupun non cyclical itu ada kenaikan Mas Eros, cuman memang belum terlalu signifikan gitu ya. Okay. Kalau kita lihat secara tahunan di 50% ke bawah gitu. Kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor yang lain kayak basic material gitu kan, terus industrial atau mungkin teknologi, itu kenaikannya udah cukup tinggi bahkan sampai ratusan persen. Dan ini tercermin juga Mas Eros dari beberapa saham retail gitu kan. Kalau kita lihat kayak AMRT atau Alfamart itu secara tahunan juga masih mengalami penurunan di 34%. Setelah itu ada saham peritailan juga di MAPA, itu juga masih mengalami penurunan di 22%. Dan ada Etches juga, nah ini cukup dalam juga Mas Eros untuk Etches, penurunannya di 45%. Nah ini ada saham juga yang ya beberapa masih ada kenaikan ya, kayak misalnya di ERA atau ERA Jaya itu kenaikannya hampir 20% kayak gitu. Jadi memang ya cukup bervariatif untuk kenaikan harga saham retail gitu kan. Dan tadi terlihat juga dari indeks movement-nya itu ada kenaikan, cuman memang ya belum terlalu signifikan. Seperti itu kurang lebih sekilas gambarannya. Okay. Jadi sebenarnya saham-saham retail ini secara tahunan memang rata-rata masih pada turun ya sebenarnya semakin masa tadi ya. Tapi di awal tahun 2026 sebenarnya sudah mulai ada pergerakan. Iya, sudah mulai ada pergerakan Mas Eros gitu. Nah, kira-kira sentimen apa aja sih Mas yang mempengaruhi dari saham-saham retail ini Mas Haki? Oke, nah ini yang menarik ya Mas Eros terkait sentimen untuk saham retail. Kalau saat ini kan bulan Februari ya Mas Eros, yang dimana nanti bentar lagi ada momen yang kita tunggu-tunggu nih khususnya untuk saham retail, yaitu momen bulan Ramadan sampai Lebaran Mas Eros. Nah biasanya kalau kita lihat saham retail ini secara historis menjadi katalis utama Mas Eros, adanya momen Ramadan sampai di bulan Lebaran kayak gitu ya. Yang dimana ya kalau kita lihat adanya suatu lonjakan gitu kan, ada dari spend uang masyarakat gitu kan dan juga daya beli masyarakat. Di sini itu ada peningkatan yang cukup signifikan gitu kan. Biasanya di fashion gitu kan. Kalau kita lihat ya di Indonesia ya Mas Eros, kalau kita udah sedikit culture-nya gitu ya. Kalau mau Lebaran gitu kan atau mau Ramadan gitu,
di produk-produk fashion biasanya itu ada sedikit lonjakan gitu kan, atau bahkan ya cukup lumayan juga kayak gitu kan. Dan di samping itu juga dari segmen makanan, minuman gitu kan, kalau kita lihat di bulan Ramadan itu kan ya tahu sendiri itu banyak gitu ya Mas makanan gitu kan. Bahkan banyak juga bermunculan UMKM baru gitu kan. Kalau kita lihat mungkin sore hari gitu kan ngabuburit keluar dari rumah, mungkin yang sebelumnya nggak jualan ya tiba-tiba depan rumah udah ada lapak gitu ya Mas. Itu cukup banyak juga dari segmen makanan dan minuman. Nah ini tentu bisa menjadi katalis positif ya untuk saham retail gitu kan, karena ya kalau ada banyak yang UMKM jualan gitu kan, dari segi produsennya juga beli gitu kan dari bahan-bahannya, dari sisi konsumennya juga beli produk-produk yang dijual oleh produsen tersebut kayak gitu. Nah setelah itu ada kemarin dari publikasi Bank Indonesia itu mempublish ya Mas Eros, di mana indeks keyakinan konsumen Indonesia itu datanya bagus Mas Eros, yang dimana kalau kita lihat di bulan Januari 2026 kemarin itu ada kenaikan di 2,8%. Nah artinya penguatan ini bisa mencerminkan persepsi ya rumah tangga itu menjadi positif, dan juga ini menjadi sinyal juga bahwa konsumen di Indonesia itu ada ketertarikan ya, dan juga ada penguatan dalam membeli sebuah barang. Dan bisa dibilang di sini itu indeks keyakinan konsumen atau IKK itu di level optimis Mas Eros. Nah terus untuk katalis yang selanjutnya atau yang terakhir ini berkaitan dengan suku bunga Bank Indonesia Mas Eros, yang dimana kalau kita lihat dalam tren penurunan ya Mas Eros, bahkan di tahun 2025 kemarin itu turunnya atau dipangkasnya sampai 5 kali. Nah kenapa ini bisa berpengaruh ya, karena kalau kita lihat suku bunga yang turun itu bisa memperkuat daya beli konsumen atau bisa memperingan dari konsumen ya, terutama untuk pembelian barang yang berbasis cicilan Mas Eros. Nah kalau kita lihat kemarin juga dari survei Bank Indonesia, komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga ya Mas Eros. Nah ini ada 3 gitu kan pembagiannya. Memang kontribusi terbesar itu ada di konsumsi, itu di 74%. Nah setelah itu diikuti dengan saving atau tabungan di 14%, dan terakhir itu di cicilan atau pinjaman di 11,2%. Nah jadi cicilan ini masuk ke komposisi penggunaan rumah tangga Mas Ros. Nah artinya kalau suku bunga acuannya turun, nah nanti harapannya dari cicilan-cicilannya juga bunganya turun, yang bisa meringankan untuk masyarakat bisa membeli produk-produk berbasis cicilan. Nah kurang lebih itu Mas Eros untuk jadi Mas Hakiki kan tadi bilang kan ya, sebenarnya ada katalis positif tadi ya, seperti suku bunga, kemudian momen bulan Ramadan dan Lebaran. Ini sebenarnya kan bisa mendongkrak sebenarnya ya untuk orang-orang itu membeli, dan akhirnya tercermin juga dalam indeks IKK itu tadi ya, keyakinan konsumen bahwa itu bagus. Nah itu positifnya gitu kan Mas Aikan. Nah cuman biasanya selain prospek gitu kan, pasti kan ada juga tantangan maupun kendala kan Mas ya. Yang ini bisa jadi kalau misalnya kita tidak melihat dari sisi tantangannya ini, jangan-jangan apa yang diskenariokan tadi itu nggak bisa berjalan dengan oke gitu kan. Nah kira-kira kalau dari Mas Haki sendiri apa nih Mas tantangan-tantangan dari emiten-emiten retail ini? Oke, betul sekali ya. Jadi memang di balik ada sentimen bagus pasti ada tantangannya ya Mas Ros. Dan kalau kita lihat di segmen retail atau sektor retail ini ya lagi-lagi tantangannya ada di daya beli masyarakat Mas Ros, yang dimana dari BPS kemarin itu mengeluarkan ternyata di bulan Januari 2026 itu secara bulanan ya Mas Ros, itu kita masih mengalami deflasi Mas Ros, walaupun cukup tipis di 0,15%. Ya kalau kita lihat meski ya inflasi tahunannya itu masih di level 3,55% ya Mas Eros. Nah kenapa deflasi ini bisa terjadi gitu ya, karena hal ini itu penyebab utamanya adalah karena turunnya harga-harga kebutuhan pokok Mas Eros. Dan kalau kita lihat di sini kayak misalnya cabai, bawang merah, daging, telur dan sebagainya itu mengalami penurunan. Dan memang penyumbang utamanya itu ada di cabai merah Mas Eros, ini sampai di 0,16 gitu kan untuk penurunannya. Nah artinya apa? Memang ini secara harga bahan pokok ini menjadi lebih murah gitu ya Mas Eros. Cuman ya ini menandakan bahwa permintaan masyarakat itu masih tertekan gitu ya. Dan dalam kondisi seperti ini ya biasanya orang akan lebih fokus ke kebutuhan pokok dulu aja gitu kan. Sementara untuk kebutuhan non esensial kayak misalnya lifestyle atau fashion itu jadi lebih selektif. Nah mungkin lebih tantangannya di sana Mas Eros untuk sektor retail seperti itu.
Oke, permasalahan daya beli tapi di sisi lain ada katalis positif tadi kan. Yes. Nah biasanya kalau masalah daya beli ini yang masih belum bagus, pasti ngefek juga nih ke emiten-emiten retail kan ya, Yes. terutama dari sisi fundamentalnya nih. Ya. Ya apakah kinerjanya bagus atau tidak, salah satu faktornya tadi daya beli. Ya. Ya, nah sekarang coba sharingkan nih dari Mas Hakiki, kira-kira perkembangan kinerja dari emiten-emiten retail sekarang itu seperti apa yang terbaru nih? Oke, untuk kinerja sendiri ya memang tadi terlihat kalau di tahun 2025 itu memang daya beli masih tertekan gitu ya Mas. Betul. Dan memang tercermin juga dari kinerjanya untuk saham-saham peritailan. Ya seperti misalnya saya contohkan 4 saham tadi kayak misalnya AMRT, ACES, AERA sama MAPA. Itu ya mayoritas masih tertekan ya, kecuali MAPA yang memang masih menunjukkan laba bersih yang positif 5% gitu kan. Kalau untuk AMRT dan juga AERA ini ada penurunan cukup tipis ya di 3% sama 1% untuk masing-masingnya. Memang yang mengalami tekanan cukup kuat itu ada di ACES. Laba bersihnya sampai turun di 16% gitu ya. Karena memang ya di samping daya beli kalau kita melihat ACES kan kemarin baru rebranding ya Mas Ros, di mana ya banyak butuh pembiayaan pemasaran juga gitu ya. Mungkin faktornya seperti itu. Jadi memang ya secara keseluruhan di tengah kinerjanya yang memang secara mayoritas masih tertekan gitu kan, di tengah daya beli juga yang masih tertekan, cuman untuk penekanan yang masih cukup tipis ya kalau kita lihat di AMRT dan ERA itu udah terlihat di beberapa akhir ini Mas Eros. Kayak tadi dukungan dari Bank Indonesia datanya mengeluarkan sekian gitu ya Mas Eros, yang memang udah mulai ada pemulihan dari daya beli masyarakat, dan memang harapannya nanti itu akan terus tumbuh positif yang bisa mendongkrak kinerja dari perusahaan-perusahaan sektor retail. Ya, oke, menarik ya nih Mas Hakiki. Mungkin bagi teman-teman nih sekilas ya, kadang kalau kita bicara mengenai emiten-emiten yang berfundamental bagus, nah orang-orang ini kan pada nggak ngerti fundamental bagus itu seperti apa sih. Nah fundamental bagus adalah salah satunya seperti yang sebenarnya di-sharingkan Mas Hakiki tadi, ketika suatu emiten dia kinerjanya tertekan di tengah kondisi makro yang sedang tidak mendukung, ya, nah kondisi yang tidak bagus, tapi dia bisa survive gitu kan. Yang artinya ketika dia tertekan, kinerjanya tertekan, kemungkinan besar harga sahamnya juga ikut tertekan. Ya, nah sekarang permasalahannya adalah prospeknya gitu kan. Nah maka yang kita melihat adalah prospek ke depan, apakah prospek ke depan ini nanti emiten-emiten yang tertekan ini bisa pulih atau tidak. Nah salah satu kita melihat prospek, salah satunya tadi data-data makro yang disampaikan Mas Hakiki ya, bahwa ada triggernya seperti penurunan suku bunga, kemudian pemulihan daya beli, harapannya seperti itu kan ya. Dilihat dari IKK yang juga sudah mulai membaik, harapannya tahun 2026 bisa pulih, harapannya kan seperti itu ya. Tapi sekali lagi kita tidak tahu masa depan. Nah inilah yang namanya skenario-skenario dalam kita investasi saham teman-teman ya. Jadi harus ada adjustment tentang kondisi fundamental perusahaan yang dikaitkan dengan makro gitu kan. Nah sekarang tadi karena tadi Mas Hakiki men-sharingkan ya bahwa kinerjanya tertekan, otomatis harganya juga ikut tertekan. Nah valuasinya kan pasti turun nih. Nah kira-kira bisa di-sharingkan Mas Hakiki valuasi untuk emiten-emiten dari Mas Hakiki yang sebutkan tadi itu Mas. Oke. Jadi memang betul ya Mas Ros, di tengah kinerja tertekan ya valuasinya juga cenderung turun gitu ya Mas Ros. Dan ini tercermin juga dari emiten-emiten 4 tadi ya, kayak misalnya kalau kita lihat untuk AMRT gitu kan secara price to book value ada di 4 kali, PI-nya juga masih di 27 kali. Sedangkan kalau kita lihat di average untuk PBV dan juga PI untuk AMRT ini ya PBV-nya masih di 7 kali dan PI-nya di 32 kali untuk average secara 5 tahunan gitu Mas. Jadi memang masih di bawah gitu kan untuk PBV dan juga PI-nya sekarang. Nah begitupun dari ACES juga gitu ya, dimana untuk average untuk 5 tahunan itu ada di 2 kali PBV-nya, sedangkan untuk current dari PBV-nya ada di 1,1 kali. Jadi memang masih di bawah juga gitu ya. PI-nya juga sebegitu gitu kan, untuk average-nya di 17 gitu kan, sedangkan di PI-nya untuk yang current-nya itu ada di 11 kali gitu. Jadi memang rata-rata memang masih di bawahnya. Begitupun juga dengan ERA gitu kan, untuk PBV-nya masih di 0,7, PI-nya di 6 gitu kan, dan juga MAPA yang tadi kinerjanya tumbuh pun
ini secara valuasi juga masih menarik gitu Mas Eros, yang dimana untuk current PBV sekarang di 2,4 kali, sedangkan historis atau 5 tahunannya itu ada di 3,12 kali. Dan PI-nya juga untuk average-nya di 18 kali, sedangkan untuk PBV sekarang di 12 kali. Jadi kalau kita bisa bilang untuk valuasi ya mengikuti dari kinerjanya ya Mas Eros. Kalau kita lihat di 2025 adanya sentimen daya beli gitu kan yang mempengaruhi kinerja, dan pergerakan harga sahamnya turun, otomatis dari valuasinya juga ikut turun. Nah ini seperti yang disampaikan Mas Eros, kalau saham fundamental yang bisa survive seperti ini ya ini yang bisa menjadi lebih dicek kembali, harapannya nanti bisa lebih pulih gitu ya Mas. Ya. Seperti itu kurang lebih Mas Eros. Dan menarik juga yang disampaikan Mas Zaki tadi ya, dimana kalau kita melihat emiten-emiten retail ini kan PBV-nya ini kan rata-rata nggak ada yang di bawah 1, betul kan ya? Nah ini betul. Buat teman-teman nih yang selalu melihat bahwa value investing itu adalah saham-saham yang PBV di bawah 1 atau PI di bawah 10. Nah ternyata enggak ya, jadi saham-saham under value itu tidak melulu harus PBV-nya di bawah 1, enggak kan? Karena memang ada emiten-emiten tertentu yang PBV-nya ini nggak bisa di bawah 1, cuman tetap terhitung under value. Ya, kenapa? Karena historinya selalu jauh di atas itu gitu kan. Jadi PBV 4 kali belum tentu itu mahal. Secara valuasi memang premium, tapi memang premium ini belum tentu mahal. Kenapa? Karena historinya itu jauh lebih tinggi gitu kan ya. Nah, dan itu memang biasanya dari sisi PBV itu akan mengikuti kinerjanya. Jadi ketika kinerjanya tertekan, harganya turun, secara valuasi cenderung lebih murah dibandingkan histori. Gitu ya. Nah, cuman sekali lagi teman-teman sekalian, kalau misalkan mau pilih saham, ya harus dianalisa dulu ya. Sekali lagi yang kita obrolkan ini, kita bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Keputusan tetap di tangan masing-masing ya, dan kita hanya membahas review mengenai kinerja dari kinerja maupun valuasi saat ini dari emiten 4 emiten ini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail lagi, lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih caranya menganalisa saham dari A sampai Z, termasuk juga memperkirakan harga wajar dan juga bisa mengakses atau mengetahui the investor portfolio ya. Jadi kita tidak hanya sekedar ngasih teori saja, tapi juga kita kasihkan portofolionya. Nah, teman-teman bisa ikuti program Value Investing Mastery ya. Jadi pelajari lebih lanjut program ini, linknya ada di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mas Zaki ya, biar tidak terlalu panjang ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini sampai selesai ya. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.